Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Nifa. Di sini kita bakal bahas lagi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Materi kelas 9 semester 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami pengertian kongruen, menerapkan syarat kekongruenan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kongruen. Di sini Ibu punya ilustrasi, kita cari pengertian kongruen itu apa dari ilustrasi yang Ibu berikan ya. Di sini Ibu punya dua buah foto dengan figura. Figura yang pertama panjangnya 20 cm, untuk yang kedua panjangnya 20 cm, lebarnya 15 cm, dan yang kedua lebarnya 15 cm. Sama ya ukurannya, bentuknya juga sama. Oke, udah kebayang dong kongruen itu kayak gimana? Lanjut. Ibu punya layang-layang nih. Ada layang-layang yang pertama dan layang-layang kedua dengan ukuran yang sama dan bentuknya sama. Bentuknya layang-layang. Oke, kongruen ini, dua buah layangan ini disebut kongruen. Udah kebayang kongruen itu apa? Lanjut, Ibu kasih ilustrasi satu lagi. Di sini ada perahu. Perahu ini berbentuk trapesium. Ada perahu yang satu, ada perahu yang kedua. Perahu yang ke satu ukuran sudut yang di sini 35 derajat, ini juga sama 35 derajat. Yang ini 55 derajat dan ini juga sama 55 derajat. Kalian kebayangkan kalau perahu ini berlayar, bentuknya sama seperti ini ya, akan sama, ukurannya juga akan sama, yang ini akan menempati sudut yang ini. Oke, jadi kongruen itu apa sih? Kita jawab bareng-bareng ya. Kongruen itu adalah dua benda yang dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ingat ya, bentuk dan ukuran yang sama, harus sama persis. Kalau kembar identik, benar-benar sama. Oke, di sini Ibu punya syarat kongruen. Syaratnya itu sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Tadi kita udah bahas tentang kongruen, sekarang kita bakal bahas tentang kesebangunan. Kesebangunan itu apa sih? Nah, sebelum tahu kesebangunan itu apa, ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu mengidentifikasi dua benda sebangun atau tidak dan menjelaskan syarat dua buah bangun yang sebangun. Oke, kita harus tahu nih kesebangunan itu apa. Kalau tadi kita udah tahu ya, kongruen itu berarti bentuk dan ukurannya harus sama. Kalau sebangun gimana ya? Kalau sebangun di sini, dua benda dikatakan sebangun jika keduanya memiliki bentuk yang sama. Berarti ukurannya gimana nih? Oke, Ibu punya syarat kesebangunan. Ukurannya sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau ini tadi sama kayak kongruen ya. Nah, untuk sisinya gimana? Perbandingan sisi yang bersesuaian harus senilai. Berarti kita harus membandingkan sisi antara sisi bangun yang satu dan bangun yang lainnya. Oke, di sini Ibu punya contoh. Oh iya, kesebangunan itu simbolnya seperti ini ya. Oke. Di sini Ibu punya contoh, ada foto A dan foto B. Foto A berukuran 30 x 20 dan untuk yang B 60 x 40. Kita bisa tahu dari mana nih kalau sebangun? Oke, kita cobain ya. Kita harus cari kenapa ini sebangun. Oke, kita tulis aja di sini panjangnya A per panjangnya B sama dengan lebarnya A per lebarnya B. Itu untuk ngecek apakah bidang datar itu sebangun atau tidak. Oke, panjangnya A 30, panjangnya B 60, dan lebarnya A 20, lebarnya B 40. Kita lihat, kita panah ke sini aja ya. Kita lihat ya, di sini kita hitung nolnya, kita coret, nolnya kita coret. Ini kita sederhanakan, 3 dibagi 3, 1, 6 bagi 3, pintar 2. Sekarang ini kita sederhanakan juga, dibagi 2 ya, 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2. Hasilnya sama kan? Nah, ini yang disebut sebangun. Maka terbukti bahwa foto A sebangun dengan foto B. Oke, bisa ya. Nah, Ibu punya contoh lagi nih. Periksalah apakah pas foto ini sebangun atau tidak. Kalian cek ya. Nanti
jawabannya kalian boleh tulis di kolom komentar apakah ini sebangun atau tidak. Ceknya seperti tadi, sama ya caranya. Oke, setelah kalian mencoba mengerjakan soal yang tadi, kalian harus tahu perbedaan antara kongruen dan sebangun. Kalau kongruen dan sebangun sama-sama sudut bersesuaian harus sama besar. Kalau sudut harus tetap sama ya, harus sama besar antara kongruen dan sebangun. Oke, kalau kongruen di sini sisi bersesuaian harus sama panjang, sedangkan sebangun perbandingannya sisi bersesuaian harus senilai. Perbandingannya ya. Oke, simbol kongruen seperti ini. Kalau simbol sebangun seperti ini. Kemudian kongruen sudah pasti sebangun dan sebangun belum tentu kongruen. Itu yang perlu kalian ingat. Oke, untuk soal latihan kesebangunan Ibu bakal ambil latihan soal di buku paket kalian halaman 239 nomor 6. Di sini ada foto yang diletakkan di atas karton. Ini ukuran kartonnya udah ada ya, 50 x 40 cm. Kemudian yang perlu kalian cari adalah ukuran jarak ini, jarak foto ini, jarak foto ke karton yang di bawah. Oke, gimana cara nyarinya? Kalian udah tahu ya, kalau misalnya di kesebangunan itu panjangnya karton per panjangnya foto sama dengan lebarnya karton per lebarnya foto. Oke, kita udah tahu kalau panjangnya karton itu 50 ya. Oke, kita ganti panjangnya karton jadi 50. Kemudian untuk panjangnya foto, kalau segini kan 50 ya. Nah, kita kurangi sama 5. 50 kurang 5, 45, kurangi lagi 5. Jadinya 40 cm. Oke. Panjangnya foto 40 cm. Sekarang kita lihat lebarnya karton. Lebarnya karton mana? Ini, benar pintar. Berapa lebarnya? 40 cm. Lebar karton 40 cm. Kemudian lebarnya foto berapa dong? Kalau segini kan 40 ya. Di sini udah dikurangi 3, jadi 40 kurang 3 itu berapa? Oke, 37. Pintar. Oke, di sini belum diketahui, tapi udah ada nih hurufnya A. Berarti 37 dikurang A. Nah, jadi lebar foto itu 37 dikurang A. Nah, udah nemu persamaan kayak gini, kita tinggal kerjain deh. Kalau nemu per sama dengan per, kita kali silang aja ya. Ini kita kali ya, 50 dikali 37 min A sama dengan, ini juga kali 40 dikali 40. Oke, ini kita kalikan. Oke, 50 kali 37 boleh kalian hitung hasilnya 1850 atau 1850. Nah, sekarang yang ini kali ini negatif 50A ya. 50 kali negatif A, negatif 50A. Sekarang 40 kali 40, pintar, 1600. Oke, sekarang kita cari A nya berapa. Berarti negatif 50A sama dengan 1600. Ini kita kurangi sama 1850. Iya, jadinya negatif 50A sama dengan, iya pinter, 250. Oh iya, negatif ya, jangan lupa. Lalu hasilnya gimana? A sama dengan negatif 250 dibagi negatif 50. Berapa hasilnya? Negatif 50 dari sini ya. Oke, berapa hasilnya? Negatif bagi negatif positif, 25 bagi 5 hasilnya 5. Berarti panjang A sama dengan 5. Oke, kita udah tahu di sini 5. Bisa ya. Oke. Video selanjutnya Ibu bakal bahas tentang kesebangunan dua buah segitiga. Semoga dengan penjelasan ini kalian paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.